Memang benar kata ramalan itu, bahwa kematian Ramadhan Tumenggung dikarenakan oleh salah satu sebab perang tanding. Sudah bisa dipastikan bahwa Seto Satrio lah orangnya. Karena secara terbuka Seto Satrio telah berani menantang Romo, Bu. Tentu Ibu ingat, bagaimana Seto Satrio mengembalikan mayat si Gagak Cemong. Iya, tapi bagaimana kalau kamu... Itu sangat tidak mungkin, Bu. Saya tidak akan pernah melawan Romo Tumenggung, apapun alasannya. Apakah Nanda Raden tidak mempunyai ambisi untuk mewarisi kedudukan Ramadhanmu? Tentu saja ada, Bu. Tetapi tidak dengan cara berperang. Lalu apa Nanda Raden pikir hanya dengan diam Nanda Raden bisa mendapatkan semua itu? Ingat Raden, ibu bukan Garwo Patmi. Ibu ini hanya selir. Mana mungkin anak seorang selir bisa menggantikan kedudukan Ramadhannya? Itu yang ingin saya ingatkan, Bu. Bahwa ibu harus tetap menyingkirkan Ayu Sekarsari. Karena kalau dia sudah tersingkir, maka ibulah yang akan diangkat menjadi Garwo Patmi. Setelah mendengar ramalan yang mengkhawatirkan, Dewi Andini segera menceritakannya kepada putranya. Ia menjelaskan serangkaian kejadian yang telah berlangsung, hingga sang anak menyimpulkan bahwa bencana di masa depan akan datang dari Seto Satrio, yang berani menentang ayahandanya sendiri, Tumenggung Cokro Nanggolo. Dengan berat hati, sang anak merasa tidak sanggup membunuh ayahandanya, sehingga ia merencanakan cara lain. Ia menyarankan ibunya, Dewi Andini, untuk menghasut Dewi Ambarwati, putri dari Galuh Centini, demi mencapai tujuan mereka. Ya, kita memang harus menyingkirkannya. Tapi, masih mampukah tangan yang selalu gagal ini menyingkirkan Ayu Sekarsari? Ibu kan pandai membujuk. Kenapa bukan dendam Ambarwati saja yang kita gunakan, Bu? Kenapa Nanda bilang begitu? Dengan keahlian ibu, katakan saja kepada Ambarwati bahwa kematian ibunya, Galuh Centini, itu karena ulah Ayu Sekarsari. Dan saya pikir alasannya sangat kuat, Bu. Tidak mungkin. Menurut Nanda, tidak mungkin Bunda Ayu Sekarsari membunuh ibu saya. Apa alasannya? Untuk apa ia membunuh? Bunda Ayu Sekarsari sudah pada puncak kedudukan seorang perempuan. Ya, tapi untuk apa dia menyingkirkan seorang selir yang derajatnya lebih rendah darinya? Ibumu Galuh Centini pernah ingin meracuni. Dewi Andini pun melancarkan tipu daya dengan perlahan memanipulasi Dewi Ambarwati. Namun, Dewi Ambarwati tetap ragu. Ia tak memiliki cukup bukti untuk mempercayai bahwa kematian ibundanya adalah ulah permaisuri Tumenggung. Dalam kegalauan, ia memilih menghibur diri dengan berlatih pedang. Saat itulah kepala keamanan datang untuk menenangkan hatinya, serta berhasil menggagalkan niat jahat Dewi Andini untuk mempengaruhinya. Tapi itu tidak pernah bisa dibuktikan sampai sekarang. Dan semua mata melihat, Galuh Centini membawa bubur perocotan itu. Itu juga belum bisa membuktikan apa-apa. Bagimu tidak. Tapi bagi Kambo Ayu Sekarsari, kita tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Camkan Nanda Roro.
Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu akhiri latihanmu dengan kemarahan, Amarwati? Ada apa sebenarnya? Pembunuh ibu saya, Kang. Saya harus menemukan dan membalas dendam. Tapi sampai sekarang, kita masih meraba siapa pelakunya. Orang dalam, Kang. Dia orang dalam. Orang dalam? Siapa? Ada yang membisikkannya pada saya. Siapa yang kamu... Bunda Ayu Sekarsari pelakunya. Amarwati. Menepuk nyamuk saja dia tidak mampu. Heh, bagaimana mungkin menancapkan cundri ke dada ibumu? Tapi kenapa orang itu begitu yakin? Sebab dialah pelakunya. Kang Mbok Loro Andini yang bicara. Dari mana Kakang tahu? Hati-hati. Jangan sampai kamu diperalat olehnya, ya? Iya, Kakang. Mati aku. Bisa hancur aku kalau sampai mereka bersatu. Aku harus mencegah. Aku harus mencegahnya. Kalau begitu kita harus menyingkirkan Amarwati dan Yudo Turongo. Harus, Ibu. Iya, Nanda Raden. Tapi bagaimana caranya? Amarwati dulu yang harus kita singkirkan, Bu. Kita lakukan sendiri. Kita akan buat supaya Amarwati menjadi musuh Katumenggungan. Maksud Nanda Raden? Ibu tentu masih ingat bagaimana dengan siasat Ken Arok, Kris Empu Gandring, dan bagaimana Kebo Ijo menjadi korban. Ya, ya. Ibu tahu. Ibu mengerti maksud Nanda Raden. Ibu, kenapa Ibu diam saja? Kenapa Ibu tidak pernah memberikan aku mimpi? Kenapa Ibu tidak pernah membisikkan padaku? Siapa manusia keji yang telah membunuhmu? Kenapa, Bu? Kenapa Ibu diam saja? Kenapa, Bu? Kenapa? Anakku, ratap tangismu sudah kudengar. Detak dendam yang menggelora dalam jantungmu juga sudah kudengar. Aku yang akan menolongmu, Cak Ayu. Aku yang akan memberimu jalan keluar. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Akulah sang jalan keluar. Tidak, tidak. Kalau kau mau memujaku, mau mengabdi padaku, akan kutunjukkan pada kau siapa pembunuh ibumu yang sebenarnya. Tidak. Aku tidak menangis untukmu. Aku tidak ingin bicara denganmu. Jadi pada ibundakulah, aku menangis dan mau bicara. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Kau pikir aku tidak bisa memaksa? Pada malam hari, dalam kesedihannya, Dewi Ambarwati pergi ke makam ibunya. Di sana, ia ditemui oleh Nyi Gendeng Permoni. Melihat hal ini, Ratu Kidul turun tangan dan mendekati Dewi Ambarwati, membuat Nyi Gendeng Permoni marah dan pergi. Setelah kepergiannya, Ratu Kidul memberikan nasihat berharga kepada Ambarwati, yang mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Cak Ayu? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu? Tidak, Nyi Ratu. Tidak. Nyi Ratu tidak boleh memaksa. Tinggalkanlah dia. Biarlah dia bicara pada dirinya sendiri. Kenapa Nyi Ratu ikut campur? Ini Mataram, bukan Setro Gondomayit. Aku berhak melindungi mereka yang ada dalam tlatah dan wilayahku. Tapi aku berhak membujuk mereka sesuai dengan kodratku.
Kalau mereka datang ke Setro Gondomayit, seperti Niwingit, Bagas, atau yang lain, barulah Nyi Ratu berhak. Tetapi kalau Nyi Ratu yang datang, ini pelanggaran. Baik, baik. Kau menang, Ratu Kidul. Kau memang pandai bicara. Tapi lihat saja nanti, siapa di antara kita yang akan jadi pemenangnya. Seharusnya kamu jangan ganggu ibumu. Lebih baik bertanyalah pada diri sendiri, atau bertanya langsung pada yang membuat hidup. Sebab jawab yang sebenarnya hanya darinya, lewat dirimu sendiri. Kamu mengerti yang ibu maksudkan? Iya, Nyi Ratu. Baik kalau begitu, lakukan seperti yang telah kamu ketahui. Terima kasih, Nyi Ratu. Ambarwati, Ambarwati. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Yang ini, Ki. Pilihan yang tepat. Hanya yang berselera tinggi yang memilih ini. Tapi sebetulnya bentuk ini dulu saya buat untuk Den Ayu Sekarsari. Apa tidak takut sama? Tidak apa kan kalau saya juga punya yang seperti itu? Oh, tidak. Ini saya bayar setengah dulu. Oh, tidak apa-apa. Tapi mata bandulnya juga sama. Bagaimana kalau bandulnya diganti saja, Ki? Kalau yang ini, bandulnya kan merah. Kalau untuk bandul yang saya pesan, bagaimana kalau jamrut atau giok saja, Ki? Oh, bisa. Bisa, Nyi. Kapan selesainya, Ki? Awal panen, Nyi. Saya kira awal panen sudah selesai. Lama sekali, Ki. Apa tidak bisa sebelumnya? Untuk hasil yang terbaik, Nyai harus sabar menunggu. Baiklah, awal panen saya akan datang, Ki. Awal panen baru selesai. Itu kan lama sekali, Bu. Kita butuh cepat. Tidak akan terasa lama kalau Nanda Raden bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mempererat hubungan dengan Nanda Roro Ambarwati. Mempererat hubungan? Ya, agar pada saatnya nanti Nanda Raden ingin memberikan kalung itu sebagai hadiah kepadanya, benar-benar bisa diterima dengan senang hati. Ya, saya mengerti, Bu. Saya mengerti maksud Ibu. Akan saya dukung latihan ilmu kanuraganya. Dan saya akan memuji dia sebagai Srikandi Katumenggungan. Hingga pada saatnya nanti saya memberikan kalung itu kepadanya, dia tidak akan jadi di balik semua itu, Bu. Keesokan harinya, Dewi Andini, selir raja, menyewa seorang perajin untuk membuat kalung yang menyerupai milik permaisuri. Dengan hati-hati, ia menjelaskan rencana liciknya kepada putranya, memasang kalung tersebut pada seseorang, agar mereka dituduh sebagai pembunuh permaisuri raja. Rencana penuh intrik ini mulai digerakkan dengan tujuan menjatuhkan lawan-lawan mereka dari dalam. Bagus. Bagus. Luar biasa. Luar biasa sekali, Dinda. Kanda Sombo? Bagus sekali, Dinda. Bagus sekali. Perkembangan yang luar biasa. Kanda, saya tidak senang kalau latihan saya dilihat. Apa salahnya kalau kandamu ini yang melihat?
Ya, pokoknya saya tidak senang. Cukup. Latihan selesai. Kalian boleh kembali ke pos masing-masing. Silahkan. Haruskah latihan selesai hanya karena kedatangan saya? Maaf, Raden. Mereka sudah sangat lelah. Mereka butuh istirahat. Iya, ya, saya mengerti. Baiklah. Maafkan saya, Kanda. Mohon jangan datang lagi ketika saya berlatih. Tapi kedatangan Kanda ke sini kan untuk memberikan pujian. Apa bertepuk tangan dan memberi pujian itu dilarang?